Shalom, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Memang dalam setiap perjalanan hidup kita tidak selalu baik-baik saja ya. Kadang-kadang kalau orang bertanya, Bapak, Ibu, Saudara apa kabar? Oh baik, semua baik, ya semua baik. Kadang-kadang kita terlalu memaksa diri berkata semua baik. Di luar kita berkata semua baik, tapi dalam hati kurang baik ini Bapak. Ini lagi susah, lagi gundah gulana. Ya, tapi kita selalu berkata juga, ya baik. Tapi kita harus jujur, tidak selalu baik, tidak selalu aman. Dan Tuhan tidak menjanjikan semua aman, semua damai, semua tenang, semua tidak ada masalah, tidak. Ya, yang dijanjikan oleh Tuhan adalah Dia bersama dengan kita selalu. Ya, seperti ketika kita sedang berlayar, ada yang berkata, Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada gelombang, tidak akan ada angin. Ya, sewaktu-waktu gelombang bisa datang dan kadang-kadang terlalu besar. Sehingga kita bisa rasa takut ya menghadapi gelombang itu. Tetapi ketika dalam gelombang besar pun masih ada pengharapan kita bahwa kita sampai kepada pelabuhan yang dituju. Jadi masih ada keyakinan kita, harapan kita, doa kita. Nah, dalam perjalanan hidup, ya permasalahan bisa saja terjadi. Dan itu atas seizin Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghadapi permasalahan yang ada. Kadang-kadang di tempat pekerjaan, tadinya semua baik, tiba-tiba ada masalah. Ya, dalam rumah tangga, ya suami istri biasanya baik aman, tiba-tiba ada masalah. Ya, yang sudah berkeluarga suami istri pasti pernah punya masalah ya. Setuju Bapak Ibu? Ya, ya Pak Pendeta ada masalah tapi sudah selesai, puji Tuhan. Ada masalah Pak Pendeta tapi belum terselesaikan juga, ini berat ini kasusnya nih. Aduh, ini bagaimana? Ya, itu bisa terjadi. Ya, masalah dengan anak-anak, ya, masalah keuangan kita, masalah sakit penyakit tiba-tiba datang, banyak sekali masalah bisa datang menghampiri kita. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah? Ini sesuatu yang sangat penting. Kita mau belajar dari seorang hamba Allah yang dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil khusus, dipisahkan dia dari keluarganya, ya dari tanah kelahirannya, dari kampung halamannya dipanggil, ya dan dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia dan memberikan tanah perjanjian kepada dia, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya ada janji Tuhan bagi dia, tetapi Tuhan tidak berkata bahwa engkau tidak akan punya masalah dalam hidup ini. Fakta menunjukkan bahwa dia punya banyak masalah, ya saya katakan banyak masalah. Banyak pergumulan, ya nyaris ya tidak percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya karena beratnya beban itu. Nah, dalam satu pergumulan adalah kita akan melihat bagaimana dia mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Ya, mengatasi permasalahan dengan cara Allah, ini yang penting. Kadang-kadang ada di antara kita menyelesaikan masalah bukan dengan cara Allah, dengan cara dirinya sendiri. Ya, pokoknya saya lakukan ini, pokoknya jalan keluar yang penting seperti ini, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melihat firman Allah, tanpa berdoa. Ya, ambil keputusan, ini yang harus kita lakukan menghadapi masalah ini, padahal salah. Ada lagi hal yang sering kali tidak diduga oleh manusia itu, bahwa cara yang dibuat itu adalah cara yang bersumber daripada kuasa gelap. Iblis yang bekerja di sana. Sehingga seseorang itu mengambil keputusan menghadapi masalahnya, ya dia pikir itu benar padahal itu dari iblis. Ya. Misalnya begitu berat beban pergumulannya, kemudian ada suara nasihat kepada dia, sudah bunuh diri saja, selesai kan? Akhirnya angka bunuh diri meningkat.
Ada orang yang disakiti hatinya, kemudian tersinggung, sudah tusuk saja. Akhirnya ambil pisau dan tusuk saja. Ya, ada yang punya masalah, segudang banyak masalah. Dan ada banyak orang yang menyelesaikan bukan dengan cara Allah. Dan itu sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan? Mungkin juga bertubi-tubi datang masalah itu. Nah, kita dapat menghadapi permasalahan dengan cara Allah, belajar dari seorang hamba Allah yaitu Abraham. Nah, di pasal 13, Kejadian pasal 13, namanya masih disebut Abram, belum Abraham. Ya, Abram. Di dalam Kejadian pasal 13, saya mau baca untuk kita sekalian. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot sama-sama, ya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kita tahu di pasal 12 Abram atau Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ya. Panggilan khusus. Ada janji berkat. Dia harus keluar, tetapi dalam pasal 13 ada Lot, keponakannya yang ikut. Ya. Nah, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Jadi dalam perjalanan, karena dia harus tinggalkan kampung halaman menuju satu negeri, satu tempat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi dia berjalan dari satu tempat ke tempat, dari satu daerah ke daerah untuk menuju tanah perjanjian, dan ternyata dia kaya, dia diberkati Tuhan dalam perjalanan itu. Lot pun diberkati oleh Tuhan, keponakannya itu. Juga Lot, ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, mulai masalah timbul. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Terjadilah pertikaian, terjadilah masalah. Saudara, ternyata berkat kekayaan bisa jadi masalah ya. Ini kan berkat, ini dia diberkati Tuhan, ada harta. Nah ternyata harta itu membuat dua keluarga ini mulai cekcok. Ya, gembala Abram dengan gembala Lot mulai berantem. Merebut wilayah, merebut tempat untuk pengembalaan. Ya ternyata, ya saya renungkan bagian ini, wah berkat juga bisa bikin masalah. Hati-hati dengan berkat. Betul ya Bapak Ibu ya. Ada orang ketika nggak ada uangnya, waduh luar biasa, imannya luar biasa, doanya mantap sekali. Setelah punya uang nggak pernah berdoa. Yang dipikirannya kita mau jalan-jalan kemana ya? Ya ke negeri ini sudah, ke negeri itu sudah, karena banyak uang. Padahal berkat itu loh. Berkat membuat masalah. Terjadi perkelahian, perselisihan antara paman dan keponakan, yaitu pekerja-pekerjanya. Ya berkat. Jadi masalah yang kita hadapi apa saja banyak sekali. Faktor-faktor penyebab persoalan yang bisa timbul. Salah satunya berkat itu. Ya harta, uang. Ya. Nah ada orang begini, dia diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Tapi apakah dengan sehat dia memuji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya begini Bapak Ibu Saudara. Doa mana yang lebih banyak? Doa orang sakit atau doa orang yang sehat? Saya mau bertanya. Bapak Ibu, mana lebih banyak doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, orang yang sakit itu atau orang yang lagi sehat? Nah itu, orang yang sehat kemana? Dia olahraga,
dia mulai rancangkan kemana-mana, jam ini kemana, jam ini bisnisnya, jam ini. Orang sakit, bagaimana dia? Aduh Tuhan nih, tolong Tuhan. 3 kali sehari makan obat. Tuhan memberkati. Ketika sakit itu menusuk, aduh sakit Tuhan Yesus. Ya rupanya ya sesekali kita perlu juga sakit ya. Supaya kita ingat akan Tuhan. Oh bukan begitu Pak Pendeta. Sehat saja terus. Tapi ingat akan Tuhan itu yang lebih baik. Amin. Tapi waspada. Kadang-kadang kesehatan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Ini masalahnya. Jadi masalah bisa muncul karena berkat Tuhan atau oleh berkat Tuhan karena kita salah mengelola berkat itu. Ya terpancing kita menjadi masalah baru oleh karena ada berkat. Coba lihat kiri kanan dan katakan waspada dengan berkat Tuhan. Halo, waspada dengan berkat Tuhan. Kalau orang semakin terkenal, semakin tenar, semakin hebat, waktu belum dikenal oleh orang-orang dia biasa sih biasanya, tapi setelah dikenal, disanjung, sombong, angkuh, lupa Tuhan. Itu masalah juga. Jadi waspada. Abraham diberkati Tuhan, Lot diberkati Tuhan. Nah masalah timbul bahwa tidak ada lagi, tidak cukup daerah itu. Mereka ya bermasalah antara pengerja-pengerja itu. Dikatakan tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian, ini persoalannya. Terjadilah perkelahian antara para gembala, ya para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kira-kira begini, kalau gembala-gembalanya Bapak Abram, ya disakiti hatinya, dikerjain, terus ngadu Bapak saya diganggu oleh, bagaimana hati Abram? Wah, ya pun demikian sebaliknya. Kadang-kadang oleh karena ya katakan orang lain orang yang kita kasihi, ya kemudian disakiti oleh orang lain, kita kadang-kadang kita mau balas. Ya kita mau balas dan bisa-bisa dua keluarga ini, padahal ini paman dan keponakan ini bisa berantem loh. Nah saya mau bertanya, pernahkah kita mendengar ada antara hubungan paman dan anak terjadi permasalahan? Ya perselisihan? Oke, ini susah. Nah bagaimana supaya persoalan ini tidak semakin meruncing, ya supaya tidak menjadi persoalan yang menghancurkan baik Abram maupun Lot. Nah masing-masing kita menghadapi persoalan yang berbeda tapi prinsipnya sama. Kalau persoalan yang kita hadapi tidak kita selesaikan dengan cara Allah, maka seringkali yang terjadi cara penyelesaiannya adalah dengan diri kita sendiri, dan bisa dengan kekuatan yang bukan dari Tuhan atau ada intervensi kuasa kegelapan di situ. Waspada, di situ bisa masuklah kuasa gelap. Pernah kan kita melihat atau mungkin dalam keluarga kita atau pernah kita alami masalah keluarga yang ada, kemudian adalah nasihat-nasihat palsu. Udah, bagaimana dia buat kita begitu ya? Oh berani ya, udah ya keluarga kita juga ada pembesar kok, ada backing kita kok kuat kok. Udah ayo lawan saja, sikat saja. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian. Kadang-kadang masalahnya ya, kalau dulu kami di kampung, masalahnya hanya masalah perbatasan tanah. Ya, padahal ini keluarga masih. Ya, pembagian tanah warisan. Ya, kemudian masih keluarga yang sebelah keponakan kita setiap kali bersihin pematang selalu 5 cm 5 cm diambil. Di 5 cm diambil lama-lama tadi jalannya segini, lama-lama udah begini, kelihatan banget tuh. Waktu kita kelas 1 SD, pematang segini. Ya kelas 6 udah segini. Ya SMA udah segini, nggak bisa jalan lagi, udah diambil sama dia, akhirnya marah ya. Oh, akhirnya ya bisa baku bacok di sawah, itu bisa terjadi. Karena cara penyelesaian bukan dengan cara Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama, kita belajar dari Bapak Abraham. Milikilah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu. Apapun persoalan yang kita hadapi. Ya, baik dalam keluarga, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan, tetangga, semua. Inisiatif harus ada dari kita. Jangan pernah membiarkan masalah. Kalau masalah yang ada kita biarkan, dia akan menumpuk, dan garis akhirnya ya kita selesaikan dengan cara yang tidak benar. Ya, miliki inisiatif untuk penyelesaian persoalan itu. Kejadian pasal 13 ayat 8. Ya, kita lihat firman Tuhan berbunyi demikian, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Jangan kita berantem, jangan kita berkelahi karena berkat ini. Ya, jangan kita punya masalah, berselisih. Jangan sampai ada kebencian di antara kita, kira-kira begitu ya. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini kerabat, kita kan saudara. Kamu kan keponakanku, itu anak kakaknya. Lot itu anak kakak daripada Abraham. Kamu kan keponakanku. Jangan kita jadi masalah gara-gara berkat. Ya, ada inisiatif. Dari siapa datang inisiatif? Dari paman. Ini luar biasa. Abraham yang punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan. Jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa terjadi dalam hidup kita begitu sulit kita memulai untuk menyelesaikan persoalan. Apalagi kita merasa diri kita benar. Bisa saja Bapak Abraham berkata, kamu keponakanku, kamu kan ikut aku. Kamu berhasil karena ikut aku. Ya, kok kamu gak ada inisiatif, kok kamu tidak ambil jalan keluar sih, kok kamu diam aja. Tidak seperti itu Abraham, tapi kita bisa punya pandangan seperti itu. Saya benar, yang saya lakukan sudah benar. Kita menuntut orang lain yang memulai langkah awal. Kalau ini yang terus kita pertahankan, maka kekacauan akan terjadi. Persoalan besar akan terjadi. Ya, bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan terjadi. Bapak Abraham memiliki inisiatif. Ayo kita selesaikan masalah kita. Ya, contoh konkret. Kira-kira begini, suami istri pernah nggak sih cek dan cok? Suami panggil cek, istri panggil cok, akhirnya cek, cok. Bapak-bapak senyum dikit dong. Pernah panggil cek atau panggil cok? Sama, cek dan cok. Ibu-ibu, oke, setuju ya? Pernah ada masalah rumah tangga kan? Pak Pendeta pernah? Oh pernah. Ya, pengurus gereja, majelis pernah punya masalah suami istri? Pernah. Jemaat, jemaat. Pernah punya masalah suami istri? Pernah. Saya mau bertanya, dijawab dalam hati saja atau senyum-senyum, saya yang lihat dari sini. Bapak dulu yang biasa punya inisiatif menyelesaikan masalah atau ibu? Suami dulu atau istri? Suami ya. Puji Tuhan, terima kasih. Suami-suami bangga, ternyata suami. Tapi enggak, yang lain bilang istri. Enggak tahu ya, istri atau suami ya. Beda-beda sih ya. Kalau nanti saya bilang suami dulu, istri-istri nanti marah, awas nanti Pak Gembala, awas kayak. Bagaimana kita izinkan satu contoh? Tapi nanti ada di belakang dia, nanti kan repot ya. Tapi jujur, kita sama. Baik suami, baik istri, pada umumnya kita sama. Karena kita punya namanya ego itu loh. Enak aja. Nah, kita nggak mau mulai inisiatif kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita belajar bersama. Ya, suami harus berani memulai inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Atau istri harus berani memulai inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Atau hubungan orang tua dengan anak-anak. Kadang-kadang orang tua menuntut anak yang lebih duluan minta maaf supaya selesai masalah. Tetapi kita sebagai orang tua juga harus berani memulai. Ya, jangan kita membiarkan persoalan
yang sedang kita hadapi. Ya, berjuang, memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Harus dengan cara Allah. Ya, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini adalah kerabat, kita ini saudara, kita ini keluarga, engkau keponakanku. Jangan gara-gara berkat ini kita ada permusuhan. Ayat 9, ditawarkan satu persoalan. Dari persoalan ditawarkan jawabannya. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, di ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Oke, kita selesaikan masalah. Mana yang terbaik? Kamu mau ambil yang mana? Ini persoalan kan lahan. Oke, pilih negeri ini. Jangan kita kumpul-kumpul di sini saja. Lihat, pandang seluas-luasnya. Ya, kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya, Bapak Abraham tidak berkata, aku ke kiri, kau ke kanan ya. Tidak, tapi dilemparkan persoalan itu dulu. Ya, oke, sekarang kita selesaikan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Saya pikir ini suatu hal yang bijaksana. Penyelesaian persoalan kalau kita mulai inisiatif daripada kita tidak boleh langsung menetapkan jawabannya harus begini. Ini ada satu diskusi yang menarik, mengambil jalan tengahnya, mengambil jalan keluar, ya yang terbaik yang mana. Oke, tempat yang kita butuhkan. Kamu ke kiri, baik, saya akan ke kanan. Mengapa tidak terselesaikan persoalan? Oke, baik, kita mulai inisiatif kita. Tetapi kalau kita langsung berkata, kamu bagian kamu kiri ya, aku ke kanan. Itu enggak fair. Tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Tapi itu seringkali bisa terjadi dalam hidup kita. Pokoknya aku, pokoknya ini keputusanku. Pokoknya, kalau udah dibilang pokoknya udah susah ya. Pokoknya, ini payah, ini susah untuk menggerakkan lagi. Pokoknya ikut aku. Tapi Abram di pasal 13 masih namanya Abram, nanti di pasal 17. Ya Tuhan bilang kamu bukan Abram tapi Abraham. Nanti kita belajar untuk itu. Bapak Abram berkata, silakan. Ya, tentu saya yakin dia tidak marah-marah. Dia panggil keponakannya, ya anak Lot, mari kita ngopi dulu bersama sambil diskusi. Ya kan enak toh? Kita bincang-bincang nih, sekarang ini lahan udah penuh, pilih. Kalau ke kiri kamu, aku ke kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku ke kiri. Pertanyaannya bagi kita, mampukah kita ketika hendak menyelesaikan persoalan, betul inisiatif daripada kita, tetapi kita memulai dengan cara yang benar. Ya, bukan langsung kita ambil keputusan dulu, baru kita memaksakan orang lain harus mengikuti keputusan kita. Jadi ada diskusi. Saya yakin dan percaya dalam rumah tangga kita mulai misalnya antara anak dan orang tua bisa saja ada masalah, antara suami dan istri ada masalah, cobalah masing-masing kita belajar. Oke, kita mulai berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi diskusikan dengan cara yang menarik. Ya, diskusikan dengan cara yang sama-sama memberi kesempatan peluang untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi tidak langsung ya menyatakan sesuatu yang dari kita atau suami, bapak. Oke, kita mulai, tapi harus begini ya. Itu saya pikir salah. Ya, tapi coba mulai diskusi, tetapi seringkali dalam hal diskusi ini pun bisa terjadi masalah. Nah, masalah karena kita masing-masing punya ego masing-masing ya, punya pandangan sendiri dan kadang-kadang merasa harus pandanganku yang benar. Kira-kira begitu Bapak Ibu, kaum muda, kadang-kadang seperti itu ya, ada pemuda-pemudi di sini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Abraham kata silakan, nak pilih. Yang pertama, kita pegang teguh.
Ya, dimanapun, situasi apapun. Ya, ketika masalah itu melibatkan kita di dalamnya, miliki inisiatif untuk menyelesaikannya. Jangan tunda-tunda dan harus diberikan peluang untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Ya. Yang kedua, ya, jangan mengambil kepentingan untuk diri sendiri. Waktu kita menyelesaikan masalah, jangan lihat untungnya buat aku apa. Sementara kita tidak pernah memikirkan untungnya buat dia apa. Ini berbahaya. Ya. Seringkali ini bisa terjadi, kita abaikan orang lain. Ya. Maunya kita saja yang diuntungkan, maunya kita saja yang dihormati, maunya kita saja yang didengar, maunya kita saja ya yang mendapatkan keuntungan. Ketika paman ini memberikan solusi yang harus mereka selesaikan, ada sesuatu hal yang negatif dari seorang Lot yang adalah keponakan. Ya, perhatikan di ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot mengambil keputusan berdasarkan keuntungan dirinya, melalui mata jasmaninya, melalui pikirannya. Dan secara manusia kita berkata ini Bapak Lot ini memang orang hebat, bagus, benar. Mereka kan peternak, mereka butuh lahan yang ada air, mereka membutuhkan rumput. Dan ternyata pandangannya adalah tempat yang ada lembah, yang ada sungainya, yang tanahnya bagus, subur, di mana ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini pasti memberikan hal yang baik bagiku. Ini pikiran manusia. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Artinya apa? Dari kejauhan jelas kelihatan daerah itu bagus, subur. Dan dia berkata, mantap, ini untuk saya. Saya akan menikmati berkat Tuhan di sana. Saya akan puas di sana. Gembala-gembala saya akan senang di sana. Ternak-ternak saya akan semakin banyak di sana. Mata jasmani membawa Lot untuk keuntungan dirinya, keluarganya. Nanti saya pasti akan diberkati di sana karena lahan itu menjanjikan. Seringkali ya itu ya mempengaruhi hidup kita ketika mengambil keputusan. Kita lihat dari kejauhan. Maka dilihat hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora? Ada sesuatu di sana yang sangat mengerikan. Sementara Lot tidak tahu itu. Yang dia lihat adalah tempat itu baik, tempat itu bagus, tempat itu menjanjikan. Saya tertarik dengan ya salah seorang bapak dari jemaat sini. Ya rela meninggalkan satu pekerjaan, alasannya hanya itu. Dia berkata, Pak Pendeta kerjanya juga bagus, enak di sana, berkatnya ada, tapi saya harus berkumpul dengan teman-teman yang ketika kita selesai bekerja selalu ditawari minuman. Ya saya sudah tolak tapi terus menerus jadi nggak enak, saya jadi gelisah. Daripada saya jatuh dan akhirnya saya minum-minum terus di sana, lebih baik saya keluar dari pekerjaan itu. Wah saya berkata bagus sekali ya. Supaya ya saya nggak kuat-kuat juga ditawarin terus. Awalnya sih ya biasa ya, satu sloki dulu ya, sloki itu kan kecil ya, satu gelas kecil dulu, tapi lama-lama ditambahin ya enak juga ya. Lama-lama saya nanti jadi ya sama seperti mereka yang memang tiap hari katanya minum. Jadi akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan yang baru ya. Jadi bekerja di tempat lain. Menyadari kalau di situ nanti oke secara ekonomi mantap, tetapi apakah iman akan tetap teguh kalau di situ? Lot tidak memperhatikan itu. Dia hanya melihat
bahwa tempat itu baik. Di ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, sebab itu, sebab apa? Karena dilihat ini menjanjikan, tanahnya bagus, seperti taman Tuhan, seperti daerah Mesir, tanah Mesir yang cukup bagus dan waktu itu tanah Mesir dikenal di sana ada berkat-berkat. Wow, ini pasti di sini saya akan diberkati Tuhan ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Kalau kita mengambil keputusan ya tanpa menggumulinya dahulu di hadapan Tuhan, itu keputusan itu bisa membuat kita akan menyesal di kemudian hari. Bisa akhirnya keputusan kita membawa celaka bagi kita. Ya, terlalu buru-buru, terlalu dini, Lot dengan pandangannya itu mengambil keputusan. Dan akhirnya mereka berpisah, Lot dengan Abram berpisah. Dia begitu senang, saya yakin dia senang, dia bahagia bersama keluarganya, istri anak-anak dia pergi bersama ya gembala-gembala. Kita sudah punya tempat, ini bagus, ini menjanjikan. Tetapi kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya di tempat itu. Secara materi, dia diberkati Tuhan. Dia terkaya di situ. Dia punya segala-galanya. Tetapi dia hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini sebenarnya menjadi beban bagi dia. Pergumulan berat bagi dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sodom dan Gomora di mana orang-orang yang durjana di sana, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang melakukan dosa ada di sana, akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Memang Tuhan memberi perhatian kepada Lot dan keluarganya dengan mengutus malaikat Tuhan untuk memisahkan mereka supaya keluar dari Sodom dan Gomora itu. Tetapi apa yang terjadi dengan istri Lot ketika mereka berlari, ketika mereka meninggalkan tempat itu? Istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang ditoleh di belakang? Apa yang dilihat? Oh, kita punya harta, kita punya semuanya ada di sana. Hancur semuanya. Bagaimana hidup ini? Kira-kira begitu ya. Wow, kita hilang semuanya nih. Lihatlah ke belakang, padahal Tuhan sudah bilang. Lalu malaikat itu cepat berlari, jangan menoleh ke belakang. Jangan pikirkan lagi apa yang di belakang itu. Harta itu, benda-benda yang kita sayangi. Apa yang kita miliki itu tidak memberikan kedamaian yang abadi. Kedamaian yang abadi adalah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Awalnya keputusan yang dengan mengandalkan pandangan manusia. Tanah bagus, subur. Kalau kita belajar dari kehidupan Lot, sangat menyedihkan hidupnya. Berbicara tentang harta dia punya semua. Tetapi bagaimana akhirnya ketika dia harus meninggalkan itu semua. Bersyukur dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi untuk itu dia harus kehilangan istri yang dikasihi. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika mereka hidup setelah luput dari itu? Ya, ada tragedi yang harus terjadi. Ya, di mana dia harus punya anak dari anaknya. Dua bangsa lahir menjadi persoalan yang luar biasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mengambil untuk kepentingan diri sendiri yang hari ini mungkin kita berkata ini yang terbaik bagiku. Kemudian kita langsung mengambil keputusan, terburu-buru berkata ini yang aku lakukan, ini jalan yang terbaik, saya yakin inilah yang benar, saya yakin inilah bagian buat saya. Tanpa kita memikirkan efek samping atau tanpa kita memikirkan ke depan apa yang terjadi. Ketika kita mengambil satu keputusan perlu tenang, jangan buru-buru. Dan jangan pernah demi keuntungan saya. Ini baik untuk saya. Ya, terlalu berbahaya nanti keputusan yang kita ambil itu. Karena hari ini kita berkata ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Banyak contoh, banyak kasus yang kita sudah lihat. Ya, ketika seseorang mengambil keputusan dan berkata ini yang terbaik,
tetapi dari sisinya saja secara manusia. Dan pada akhirnya menyesal. Aduh, kok jadi begini ya. Tapi kalau kita sudah gumuli di dalam Tuhan, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Ya, Lot memilih baginya, ya, melalui penglihatannya secara jasmani ini bagus dan itu benar-benar bagus. Tempat itu bagus. Dan Abram sebagai paman yang lebih tua, ya, dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau kau pilih ke kiri, aku ke kanan. Dia tidak protes, dia berkata enak saja kamu Lot. Aku kan paman, itu bagian aku sebenarnya, itu buat aku, bukan. Oke, kalau kamu sudah putuskan itu silakan. Artinya mana? Tanah yang mana lebih bagus, yang dipilih Lot atau yang akhirnya tinggal bagi Abram? Jelas yang dipilih Lot lebih bagus. Tetapi Abram tetap menerima kebenaran itu, kenyataan itu. Karena dia sudah berkata kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Jadi karena engkau sudah pilih itu, tidak apa-apa saya terima ini. Yang penting kita gak ada masalah. Yang penting kita baik-baik saja. Yang penting ada damai. Yang penting ada ketenangan. Masalah berkat itu dari Tuhan. Amin. Amin. Wah, ini menarik sekali. Jangan gara-gara hanya sepotong tanah aja ya, sepetak tanah. Kita bilang sama adik kita, kamu bukan adikku. Hanya gara-gara berebut 1 meter saja. Ya udah kalau kamu ambil ya silakan. Ambil aja, yang penting baik-baik kita ya. Masalah berkat nanti Tuhan bisa berkati saya kok. Ya, masalah sedikit saja ini peninggalan orang tua ini harus buat saya. Ya, kita berkata ya kalau memang itu kamu bahagia dengan itu silakan. Walaupun sesaat ini saya harus menderita untuk itu. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya percaya janji Tuhan, iya dan amin. Amin. Ya, ini seorang paman yang luar biasa dan itulah yang terjadi. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap berpegang pada firman Allah. Bagi Tuhan tidak ada lahan basah, lahan kering. Ya, lahan basah pun kalau Tuhan keringkan jadi kering juga. Lahan kering Tuhan kasih basah bisa basah. Ya, yang penting kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kita pikir bahwa di sini kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yang perlu kita pikirkan dimanapun kita berada, Allah bersama dengan kita dan Tuhan pasti memberkati kita di situ. Di mana nama Tuhan kita serukan, di mana kita bersandar kepada Dia, di mana kita berdoa memohon kepadanya. Abram pegang firman Allah. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini yang menarik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kira-kira begini, Abram mau berkata, Lot silakan ambil itu. Saya memang tanah ini kurang bagus untuk peternakan ya, dibandingkan dengan tanah yang kau pilih. Tetapi saya punya kelebihan. Apa? Berfirmanlah Tuhan. Bagi Lot tidak ada itu. Dia mulai asik dengan pekerjaannya. Nanti kenapa Lot diselamatkan oleh Tuhan? Karena pamannya Abram berdoa, Tuhan di sana ada keponakan saya, jangan musnahkan. Kalau ada 50, oh tidak akan dimusnahkan. Kalau ada 40, oh tidak akan dimusnahkan. Kalau ada 10 orang percaya, tidak akan dimusnahkan. Aduh, berarti semua di negeri itu, Sodom dan Gomora, gak ada 10 orang benar. Oh, ada keponakan saya di sana. Wah, hati Abram luar biasa. Paman yang luar biasa, dia tetap ingat keponakannya yang sudah ya merantau di sana, yang sudah berhasil, harta masalah harta, tetapi perlu diselamatkan. Abram mendengar firman Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi apa, kondisi apa yang kita alami, ingat berfirmanlah Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, dengar firman-Nya. Nah, firman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
Ini berkat yang luar biasa. Dia berdiri di tanah itu. Tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan apa yang dipilih oleh Lot. Tetapi Abram bersama dengan Tuhan. Abram mendengar firman Allah. Ada suara Tuhan baginya. Dan Tuhan meneguhkan panggilannya di pasal 12 ketika Tuhan memanggil dia. Tuhan bertanggung jawab. Jangan kira ketika engkau dapat tempat ini kemudian engkau tidak dapat apa-apa. Tidak. Tuhan menyertai. Tuhan akan menepati janji. Tuhan akan memberikan. Di ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Lot tidak punya itu di Sodom dan Gomora. Ya. Tetapi Abram didirikanlah. Artinya dia tetap beribadah kepada Allah. Dia bersandar kepada Tuhan. Walaupun nanti secara keluarga ya Abram untuk menepati janji itu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Jadi ada tantangan baru, sudah taat tapi masih ada tantangan, masih ada pergumulan, masih ada permasalahan. Hampir-hampir tak percaya lagi dengan janji Tuhan. Karena dia lihat dirinya tidak akan mampu menggenapi lagi janji itu. Tetapi menarik adalah ya dikatakan untuk hal itu, ya untuk memegang janji itu, dia berpegang teguh. Ya walaupun ada beberapa kegagalan kalau kita lihat secara manusia, sempat ada kegagalan yang dia lakukan. Tetapi garis akhir benar-benar dia bersandar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat di mana kita ditempatkan Tuhan. Adakah di tempat di mana Tuhan tempatkan kita telah buat mezbah untuk Tuhan? Adakah di mana kita berada, kita yakin bahwa Tuhan yang membawa kita ke situ? Hari ini mungkin hanya segini. Tetapi kan di situ, kita buat mezbah Allah di situ. Kita bersandar kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di situ, Tuhan akan memberkati kita di tempat itu. Amin. Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan tidak merancangkan rancangan celaka buat kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita. Persoalannya, adakah kita terus pegang firman Allah? Adakah kita bersandar kepada Tuhan? Waspada, ketika kita punya masalah, sepertinya kita tidak sanggup menghadapinya, waspada. Kuasa kegelapan bisa bergerak, menggoda kita. Dan akhirnya kita berkata, nggak usah lagi berdoa, nggak usah menyembah Tuhan, nggak usah beribadah. Hidup seperti ini, untuk apa hidup seperti ini? Waspada. Itu adalah ujian iman kita. Abram juga mengalami ujian itu. Dia juga mengalami persoalan itu. Tetapi yang menarik, dia tetap mendengar suara Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Didirikannya mezbah di situ. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Tuhan. Waktu kita menghadapi persoalan, waspada jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita tidak lagi memandang kepada Allah. Oleh karena persoalan yang begitu rumit, kemudian kita tinggalkan Tuhan. Kita mulai kecewa dalam hidup ini. Kemudian kita putus asa dan tidak datang kepada Tuhan. Waspada. Yang mau kita lakukan adalah, Tuhan, ini aku. Ini hidupku. Aku puji Engkau. Aku tinggikan namamu. Aku muliakan Engkau. Aku dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Saudara, dalam persoalan yang kita hadapi, di situ Tuhan bisa berbicara. Di situ Tuhan mau beritahu siapa Dia. Ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Ternyata di situ Tuhan mau beracara dengan kita. Tuhan mau beritahu tentang Dia, bahwa Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Ketika kita bersedih, ketika kita berduka, di situ Tuhan mau memberikan pelajaran yang menarik kepada kita. Bahwa di situ Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menghibur kita. Tatkala kita sedih, tatkala kita berduka. Ketika kita tidak mampu lagi melihat jalan keluar dari persoalan itu,
Ternyata di situ Tuhan mau beritahukan kepada kita bahwa Dia bisa buka jalan sekalipun bagi kita tidak ada lagi jalan. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Belajar dari masalah itu. Buat mesbah buat Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Berarti diri kita ini sebenarnya mesbah untuk Tuhan. Keluarga kita buat mesbah untuk Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Di mana kita ditempatkan Tuhan. Jangan berkata, wah di pekerjaan saya ini, bagaimana masa depan saya, keadaan begini. Buat mesbah Tuhan di situ. Tuhan bisa pimpin perjalanan hidup kita melalui lembah-lembah yang kelam itu. Tetapi pada akhirnya di ujung sana, apa yang dijanjikan Tuhan, iya dan amin. Aku menyertai kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetap berpegang pada firman Allah, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tetap berpegang pada firman Allah. Tetap buat mesbah, berdoa. Berdoa, kita mungkin masing-masing kita punya pengalaman akan hal itu. Satu contoh saja, ya saudara nanti buktikan. Ketika mulai penat dengan persoalan atau di rumah kah, di manakah, coba saudara memuji Tuhan. Nyanyi aja. Beban berat ini, nyanyi saja. Sambil menangis Pak Pendeta, gak apa-apa sambil menangis. Nyanyi saja. Saudara akan rasakan hadirat Allah. Dan di situ kita lihat, wow Tuhan tolong saya. Yang tadinya sudah waduh udah jengkel sama si A, si B, udah sakit hati, udah penyakit macam-macam. Kemudian kita puji Tuhan. Buat mesbah, itu kan? Abraham mendirikan mesbah di situ. Untuk apa? Dialog dengan Allah, berseru kepada Allah, berserah kepada Allah. Ketika seorang hamba Tuhan, sang pemazmur punya masalah dalam hidupnya. Dia mulai gundah gulana, dia gelisah, dia tertekan. Dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya, kasih setianya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu beban pergumulan Bapak Ibu, masalah yang sedang dihadapi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, selesaikan dengan cara Tuhan. Jangan dengan cara kita secara manusia, jangan secara kedagingan kita. Dan jangan pernah libatkan kuasa kegelapan untuk menyelesaikan persoalan saudara. Jangan libatkan iblis menyelesaikan persoalan kita. Tetapi kita mau melibatkan Tuhan. Yang pertama, kita punya inisiatif menyelesaikan persoalan itu. Segera, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Dan jangan pernah ambil kepentingan diri sendiri. Atau keakuan. Pandangan mata kita secara jasmani, jangan.